Podcast Digital Dilema season ketiga di episode ke-8. Masih di bulan suci Ramadan. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa yang mendengarkannya mungkin di sore hari menjelang malam. Nah, jadi kita menemani waktu teman-teman sambil berbuka puasa bersama Bapak Dr. Firman Kurniawan. Sehat, Mas? Halo, selamat malam. Dalam keadaan sehat. Terima kasih, Mas Maksi. Tetap. Sudah buka puasa? Kita tag-nya Sudah malam. berbuka puasa, sudah tarawih, jadi mengisi waktu kosong menjelang sahur. Iya, masih jauh. Masih jauh. Hari ini teman-teman tanggal 24 April kita tag-nya, jadi tayangnya beberapa hari setelah ini. Di tanggal 24 April ini sudah hamin berapa lebaran ini ya? Amin, 1 minggu ditambah lebarannya kemungkinan Senin atau bisa Selasa, jadi 10 hari ya? ya, Iya. 10 hari terakhir ini 10 hari biasanya terakhir, betul. makin puasa. getol ibadahnya ditambah yang lain untuk menambah pahala. Amin. Termasuk ini di Hamin 10 yang marak terjadi, sudah mulai banyak mengirim hampers. Nah, ini adalah indikator sudah cairnya THR. Nah, iya benar. THR menurut peraturan pemerintah harus dibagikan maksimal H-7, tapi ternyata udah banyak yang dibagikan sebelum itu jauh malah. Ya. Sudah bertebaran THR sehingga hampers sudah mulai berdatangan. Mas Firman sendiri terima banyak? Lumayan, ada saja. Di balik dari kirim-mengirim hampers, teman-teman, kita akan membahasnya di episode kali ini. Karena ternyata ada fenomena sosial loh sebenarnya di balik kirim-mengirim hampers yang mungkin kita biasa aja gitu ya, udah cuma kirim aja gitu. Nah, ini ternyata menarik untuk dibahas. Bahwa mengirimkan hampers itu sadar nggak sadar itu ada tujuannya gitu ya. Ya, betul. Mas Firman boleh cerita dulu Mas tentang menariknya berkirim hampers ini Mas. Ya, sebetulnya kita pernah membahas topik ini di tahun 2020 bahwa waktu itu kita mengupas jangan senang-senang terima hampers karena sebetulnya kalau kita runut dari riwayatnya, dari sejarahnya, hampers ini sudah dilakukan bukan oleh masyarakat modern, tapi oleh suku-suku pedalaman, suku-suku primitif yang membina hubungan sosial itu saling berkirim. Waktu itu tentu saja bukan kue-kue lebaran atau produk-produk makanan yang dikemas menarik. Pada waktu itu adalah bisa hasil buruan, hasil panen dan sebagainya. Sebagai tanda persahabatan dari satu suku kepada suku yang lain atau dalam tujuan lain agar suatu kelompok tidak diserang oleh kelompok yang lain, itu kelompok yang merasa perlu memperoleh perlindungan itu mengirim hampers kepada kelompok yang lebih besar. Nah, ini bisa menjadi pernyataan kehormatan, permintaan perlindungan, tanda persahabatan, tapi kemudian juga berkembang hampers juga dikirimkan ketika kita ingin menghormati suatu kelompok tertentu, misalnya memperoleh kesenangan, maka kelompok yang lain mengirimkan hadiah sebagai tanda turut bersenang, turut berbahagia. Nah, di masyarakat modern itu juga ditunjukkan dalam pemberian hadiah, misalnya ada seseorang yang naik pangkat, lulus wisuda, kelahiran putra atau putrinya atau cucu dari suatu keluarga, kemudian kepada pihak yang berbahagia untuk menunjukkan bahwa saya turut berbahagia, maka saya kirimkan hampers. Nah, selain sebagai upaya membangun relasi sosial, turut
menyampaikan kegembiraan, hampers ini juga sering oleh seorang ilmuwan ditulis dalam sebuah buku yang judulnya Potluck, bahwa itu sebetulnya maknanya adalah tabungan kita di masa depan. Jadi ketika kita memberikan hampers kepada orang lain, kepada kelompok lain, pada suatu saat ketika kita mengalami entah kebahagiaan yang sama atau posisi tertentu, maka kita berharap kita juga akan mendapatkan hampers. Jadi ilmuwan tersebut memaknai bahwa hampers itu sebetulnya DP, down payment, atau pembayaran di muka atau tabungan yang suatu saat ditagih kembali. Nah, di sini yang kita pernah bahas, jangan gembira menerima hampers karena sebetulnya ada budi baik orang lain yang suatu saat akan ditagih. Memang tidak secara verbal, tapi ketika kita tidak membalasnya pemberian hampers tersebut, kita dianggap asosial. Seperti itu, Mas Maksi. Jadi sebenarnya istilahnya kalau bahasa orang asing tuh nggak ada yang namanya makan siang gratis gitu. There is no such thing is free lunch gitu. Termasuk kalau di Indonesia itu hampers itu ya sesuatu yang dikasih dulu, tapi sebenarnya tuh nanti tabungan baik lah ya. Ya, betul. Supaya ya pasti selalu ada motifnya sih, apakah itu supaya kita diingat, supaya kita dibilang perhatian, atau kita dibilang sebagai sosok yang baik lah gitu lah. Nah, itu yang kerap terjadi, dan nggak tahu kenapa di masa pandemi ini tuh makin masif gitu, Mas ya. Sepertinya kayak waktu sebelum pandemi kayaknya nggak semasif ini gitu orang kirim-kiriman. Itu akhirnya bisa dimaknai sebagai pengganti kehadiran seseorang. Jadi karena saya nggak bisa bertemu muka dengan Mas Maksi, saya ingin menunjukkan entah rasa rindu saya, entah rasa ingin bertemu saya, maka saya kirim hampers. Nah, di situ keberadaan hampers sebagai representasi dari diri kita. Nah, makanya di saat pandemi, waktu kita dilarang bertemu, PPKM level 4, level 3, kan nggak boleh bertemu. Nah, itu penggantinya adalah hampers. Iya, benar. Dan industrinya tuh langsung naik gitu. Sekarang dikit-dikit di Instagram apa di mana gitu kayak semua jenis hampers ada. Menjadi sebuah komoditas yang baru. Dan yang menarik adalah kemasannya itu dibuat sangat emosional sehingga ini mungkin meniru prinsipnya Jepang. Jepang itu kan kalau entah makanan atau benda-benda itu dikemas dengan baik, menarik, 3 second appearance, 3 detik penampilan yang membuat orang mengambil barang. Nah, entah itu snack atau apa, itu orang akan tertarik ketika dipajang. Padahal kalau kita makan snacknya itu rasanya biasa saja. Biasa aja, iya benar. Benar sih. Tapi packagingnya bagus-bagus. Nah, itu yang kemudian ditiru oleh hampers-hampers kita itu sangat emosional, sangat menarik. Kemudian ini kalau kita lihat budaya selanjutnya dari berkirim hampers adalah memasangnya di Instastory atau di Reel atau di TikTok. Itu yang terjadi, Mas Maksi. Flexing hampers, asik. Iya, itu sekarang satu paket gitu, Mas. Maksudnya begitu kirim, begitu dapat, kita tuh nggak tahu kenapa ekspektasinya orang tuh ngepost gitu. Ya. Kita ada berekspektasi itu gitu. Orang-orang. Ya, dari sisi penerimanya kan bisa menjadi pengganti ucapan terima kasih. Terima kasih ya, Mas Maksi, atas kiriman hampersnya yang menarik. Kemudian saya naikkan di Instastory dengan nge-tag alamatnya Mas Maksi. Nah, biasanya kemudian Mas Maksi setelah melihat Instastory itu di-repost. Nah, itu kita tidak melihatnya sebagai tendensi yang negatif, tapi ya makna sosialnya bertemu di situ. Makna sosialnya bertemu di situ.
Dan itu yang kerap digunakan sama brand sih sebenarnya. Beberapa produk gitu kirim hampers ke influencers gitu kan dengan harapan nanti diposting gitu. Lumayan buat Nah, promosi gratis. betul. Saya juga melihat beberapa brand fashion, parfum yang sebetulnya brand internasional itu menugaskan anggota organisasinya untuk mengirim kepada tentu saja orang yang dikirim ini paling tidak punya follower banyak. Dan yang penting itu tadi, mempunyai kebiasaan kalau dia menerima hampers, pasti akan Upload. dimuat di Instastory. Iya. Dan makanya kayaknya jadi berebut bikinnya seunik mungkin, se-instagramable mungkin, sekonten mungkin gitu supaya pas diupload juga diuploadnya juga bagus gitu ya Mas. Ya, Jadi, ya, wah, betul. apakah dibuka ada lagunya, ada apa? Dan sepertinya saya juga sering tertarik melihat Instastory orang lain yang saling mengirim dan menerima hampers, terutama makanan. Itu ketika dibuka, wah makanannya menarik. Kemudian di bagian komen, saya komenin, itu boleh tahu nggak ada Vendornya. alamat tempat makanannya nggak? Kayaknya menarik gitu. Nah itu kan berarti promosinya berhasil. Iya benar benar. Tapi nggak tahu kenapa tuh orang Indonesia suka banget dengan unboxing ya Mas. Saya tuh juga kayak pengalaman unboxing tuh di syuting tuh kayak menarik aja gitu untuk dilihat. Entah kenapa ya gitu. Ya, satu hal kebiasaan itu kan menunjukkan eksistensi ketika orang lain sebagai kerumunan melakukan hal tersebut, maka kita supaya tidak ketinggalan dari kerumunan ikut Iya. melakukan apa tadi kebiasaan yang sama. Yang kedua juga ada keharusan sebetulnya ketika kita membeli di marketplace itu kalau Anda mau komplain itu syaratnya adalah Anda ketika membuka harus memvideokan. Nah, itu sekalian biasanya videonya kemudian diupload di story atau di tempat yang lain. Sehingga muncul sebuah budaya baru, unboxing. Unboxing nasi box. Ngomong-ngomong soal budaya Mas, memberi itu kan itu nggak tahu kenapa ya, udah kayak budaya tersendiri di Indonesia ya. Kita tuh kenapa sih bangsa Indonesia tuh kayak hobi banget loh memberi gitu ya Mas? Ya, betul. Memberi dalam bentuk benda atau hal yang lain yang kita sebut sedekah atau infak atau kepedulian, itu memang Indonesia kan juaranya. Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia, dan ini juga kita lihat di urusan memberi benda-benda tadi, itu memang sudah membudaya. Banyak riset antropologi yang menunjukkan bahwa budaya ini sudah berkembang sejak masa kerajaan. Jadi memberi sebagai ucapan terima kasih tadi, memberi sebagai permintaan perlindungan, memberi sebagai investasi dan sebagainya, itu memang sudah menjadi kebiasaan sejak masa lampau. Nah, hari ini dengan adanya media sosial, aktivitas memberi ini menjadi semakin tersebar dan menular. Nah, kalau kita lihat kan fungsi dari media sosial sering membuat, wah, saya juga harus melakukan hal yang sama. Nah, maka ketika itu jugalah musim kita memberi hampers kepada orang lain, itu menyebabkan orang yang suka melihat media sosial melakukan hal yang sama. Nah, cuman yang kadang-kadang perlu direm, perlu memperoleh pertimbangan adalah ketika kita banyak menerima hampers, itu juga ketika kita naikkan di Instastory atau medium yang lain, itu orang lain yang tidak menerima kan juga kepikiran. Kok saya nggak ada yang ngasih Iya hampers benar. ya? Nah, itu perlu hati-hati, perlu toleransi seperti itu. Iya benar-benar. Itu bisa ada dampak kalau ya nggak tahu ya bisa rendah diri gitu ya orang-orang itu jadi eh, kayak kok nggak ada yang perhatiin saya ya gitu kurang lebih. Mungkin Mas Maksi juga melihat waktu COVID gelombang ketiga kemarin di bulan Januari sampai Maret, itu kan begitu banyak teman kita yang terkena Omicron
kemudian harus diisolasi di rumah. Nah itu hampir setiap hari dia akan posting. Jadi sebetulnya kan ketika seseorang terjangkit itu kan nggak boleh beli makan sendiri, keluar rumah atau berbelanja. Nah akhirnya teman sekantor atau teman kuliah atau peer group itu mengirim tadi perhatian. Nah itu akhirnya dia setiap hari akan posting. Hari ini saya dapat makanan dari ini, nanti besoknya dapat buku dari itu. Nah itu diposting. Nah mungkin itu ada sisi baiknya, saling memperhatikan, rasa memperdulikan. Tapi kemudian juga sekali lagi pada orang yang mungkin dia tidak terlalu bersosialisasi, ketika sakit kok nggak dapat hampers ya? Apakah saya ini eksis di dunia? Nah itu kadang-kadang menimbulkan rasa sedih. Nah di situ perlu rem untuk memajang kiriman-kiriman orang lain. Kita perlu pertimbangkan bagaimana yang nggak dapat. Nah seperti itu. Ya, bukan terkadang sih, seringkali kita nggak mikirin itu sih waktu postingnya. Kita ya orientasinya pasti ke yang penting kita posting gitu kan. Nah, itu yang sering kali terjadi. Tapi bahwa ada orang-orang yang bisa jadi ketika melihat postingan kita mereka berdampaknya seperti ini loh, itu yang kerap kali terlupa sih sama kita. Iya. Misalnya Mas Maksi bayangkan saya punya pertimbangan ngirimi hampers kepada 10 orang. Kemudian 10 orang itu juga menjadi mutual friend-nya Mas Maksi gitu. Dan kebetulan Mas Maksi nggak saya kirimi. Nah itu mungkin ada rasa meskipun kan cuman hampers, tapi ada rasa Firman ini kok nggak ngirimin saya ya? Apakah saya tidak termasuk inner circle? Nah itu hal-hal yang semacam itu perlu diperhitungkan. Gitu. Perlu diperhitungkan seperti itu. Iya. Atau yang kedua malah ditagih, kok gue nggak dapet, mana budgetnya udah mepet gitu. Itu bagus kalau masih bisa ngomong, kok gue enggak, itu oke. Oh kelupaan gitu, oke. Iya. Tapi kalau tiba-tiba diem, terus WA kita nggak dibales, kemudian diajak ketemuan susah, ya gara-gara hampers. Kita nggak tahu, padahal kita nggak sengaja nggak ngirim. Iya benar. Kan kita nggak tahu ya, ada orang yang begitu barangkali ya gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi sakit hati gitu kan, nggak dikirimin hampers kan. Ada yang begitu. Benar. Atau ada yang akhirnya jadi tersandung kasus hukum gitu misalnya Mas. Nah, binomo. Iya, jadi kadang kan kita nggak tahu ya gitu, serba salah. Jadi kayak ini saya kan lagi ngeliatin tuh kasus yang tanda kutip mafia minyak goreng gitu kan. Yang menarik adalah cuman foto bareng terus jadi barang bukti dianggap ada hubungan gitu kan. Padahal lagi ketemuan doang, ceprek foto gitu kan misalnya. Padahal itu juga berapa tahun yang lalu mungkin. Misalnya gitu kan. Masa minyak goreng. Ini upload hampers nanti kan lama-lama tuh kan pernah dapat ini kan gitu kan. Wah, cilaka. Yang ngirimin menteri yang itu, menteri kan? terkena masalah gitu kan. Wah, saya pernah dapat kiriman hampers dari dia tuh. Nah, itu kan jangan-jangan ini dari korupsinya dulu nih. Nah, itu kan nggak enak. Kan nggak enak. Nah, itu perlu hati-hati. Balik lagi ke jejak digital ya, Mas. yang mesti harus hati-hati sih sebenarnya. Makanya KPK kan juga sudah menghimbau atau bukan menghimbau, malah melarang ASN, TNI, Polri untuk tidak menerima hampers. Nah itu karena tadi di antara unsur sosial itu adalah tadi investasi atau tabungan. Jadi saya ingat yang nulis buku namanya Marcel Mauss. Bukunya judulnya Potluck atau hadiah. Nah itu dia bilang di antara unsur kebaikan orang memberikan hadiah atau potluck tadi, itu ada unsur investasi. Suatu saat ketika Anda sudah menerima hadiah perkawinan putra atau putri Anda, nanti ketika putra dan putri saya menikah, Anda jangan lupa loh, harus minimal jumlahnya sama atau lebih besar. Nah, itu. Iya. Jadi ada unsur investasi di balik hampers, potluck atau hadiah. Ini dua hal yang satu suka memberi dan kedua kan orang Indonesia tuh nggak enakan ya. Dua ini ketemu gitu ya Mas. Gara-gara satu udah
Ini kayak orang Jepang tuh lagi hormat sama ketemuan lagi salam ya. Satu ngangguk, yang satu ngangguk, yang satu ngangguk lagi, yang satu ngangguk lagi. Gitu aja terus. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai. Kita kasih terus, kasih lagi gitu. Iya, ini sering terjadi sih. Dan makanya ada joke ya ini seiring dengan THR, THR-ku hancur karena bukber, 2 karena hampers. Dan ketiga, memberi THR keponakan-keponakan. Tapi itu memang harus, nggak tahu ya, di Indonesia tuh harus ada, kita tuh memanage keuangan tuh memang harus ada slot hadiah sih. Betul. Sekarang sih untung pas masa pandemi itu kan kondangan berkurang gitu ya. Nggak ada. Slotnya bisa dipakai buat yang lain gitu. Nah itu tadi penyebabnya hampers naik antara lain. Iya benar. Kondangan turun. Kondangan nggak ada, terus akhirnya sekarang bagi-bagi hampers gitu. Lumayan loh teman-teman. Kita satu paket tuh bisa 100.000, 200.000 kali 10-20 orang bisa 2 juta. Tapi ya di sisi positifnya ya UMKM bergerak gitu. Jadi kita mendukung juga gitu. Nggak ada salahnya juga sih. Ya. Kita juga di episode ini bukan hendak mengkritik budaya hampers ini di dunia media digital dan mempostingkannya, tapi yaitu perlu bijak, perlu waspada. Ada makna lain dari hampers selain perhatian, selain rasa terima kasih, tapi juga di situ ada investasi. Nah, bisa jadi teman-teman yang ngasih tuh nggak ngeh gitu, ngasih aja gitu. Terus nanti tiba-tiba besok-besok ini kok orang jadi baik gitu. Nah, itu kenapa teman-teman? Karena teman-teman kasih hampers gitu kan. Karena ada yang nggak ngeh gitu kan, cuma ngasih aja gitu. Betul. Atau bahkan yang mungkin cuek dengan hal ini, bahwa mesti ingat kalau ini tuh ya budaya sih. Ini tuh memang mungkin di perusahaan atau apa gitu ya kan, mungkin ya memang aturannya mungkin strict gitu, nggak boleh atau gimana gitu. Tapi ya kalau beroperasi di Indonesia ya memang begini budaya orangnya gitu kan. Iya. Memang harus dibilang dilarang juga sebenarnya gimana ya Mas, dilarang ngasih juga. Kok dilarang? Saya aja untuk bertemu seseorang itu selalu mikir dulu, saya bawain apa ya? Nah, kadang buku, kadang apa yang dia menjadi kesenangannya. Itu maksudnya ya untuk memperlancar pembicaraan, nggak ada maksud lain. Iya. Itu. Ya memang itu sih, memang di dalam budaya masyarakat Indonesia juga hal itu memang sudah tertanam sih ya. Jadi kadang kita tidak disengajai atau tidak pengennya, bukan nggak dibikin, cuman ya mengalir gitu aja gitu. Betul. Memberi atau segala macam. Ya itu. Dalam teorinya kan setiap tindakan komunikasi itu polisemi, mempunyai makna yang sangat luas. Ya. Maksud kita adalah untuk persahabatan, untuk memperlancar komunikasi, tapi bisa dimaknai, dia sedang berinvestasi pada saya akan catat. Atau, dia sedang berinvestasi pada saya nggak mau lama-lama menyimpan, saya balas. Saya balas. Nah, itu. Nah, gimana Mas kalau misalnya kita ketemu sama yang tadi, yang kita ngasih jadi orangnya salah tangkap gitu. Jadi kayak ternyata dia, atau gimana menghadapi orang yang nolak gitu Mas. Padahal kita udah siapin, misalnya kita mau ngasih nih, tapi orangnya nolak karena mikirnya, terus dia kayak, kamu mau gini-gini ya gitu. Saya pernah mengalami seperti itu. Gimana Mas? Waktu saya masih studi S3, pengajar saya merayakan hari Natal. Nah itu saya beri coklat. Ya untuk dinikmati bersama keluarga aja. Nggak ada motif. Waktu saya berikan langsung bersuara, kamu nyogok saya ya? Wah. Malu saya. Malu. Nah itu harus hati-hati juga gitu. Jadi harus elegan. Nggak gembira sekali menerima juga, kemudian tidak mempermalukan yang memberi juga gitu. Jadi itu tadi harus bijak. Kalaupun nggak mau, kita bisa caranya wartawan ketika ada budaya amplop di kalangan wartawan atau perusahaan, itu ada perusahaan surat kabar atau media itu yang sangat strict.
Tidak boleh awak medianya menerima amplop. Nah, itu bagaimana caranya supaya tidak menyakiti yang memberi amplop? Itu sering biasanya perusahaan media tadi amplop Anda sudah kami terima dan sudah kami salurkan ke Yayasan Yatim Piatu. Nah, itu elegan, nggak menampar muka, tapi nggak juga gembira nerima kemudian ayo banyak lagi. Iya. Karena memberi ini tuh juga ada tanda kutip seninya gitu. Betul. Ada cara berkomunikasi, karena kan itu kan sebenarnya cara berkomunikasi gitu, masih memberikan sesuatu gitu. Jangan sampai tadi malah jadi orang musuhnya, jadi lawan komunikasinya malah dapat hal yang negatif gitu ya. Ya, betul sekali. Ya, ini menarik banget sih sebenarnya. Jadi terkadang kan kita nggak tahu kan, teman-teman, kita nyediain bingkisannya itu satu untuk semua gitu kan. Wah, kue manis semua gitu misalnya. Rupanya dia diabetes kan, kita nggak tahu ya. Misalnya kayak gitu kan. Lu mau bunuh gue, wah kan lagi jadi repot ya. Enggak gitu juga gitu. Apa ngasih parfum gitu. Emang badan gua bau, kamu kasih parfum. Serba salah. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman kayak gitu, boleh komen ya. Boleh komen pernah punya pengalaman lucu apa gitu untuk berbagi hampers. Nah, kalau dilihat sebenarnya kan Mas, ya budaya berbagi itu kan memang tumbuh banget ya di Indonesia, dan itu baik. Ya, positif sekali, bahkan banyak kita tuh sangat komunal kali ya, sangat berkelompok. Budaya kolektif. Ya. Budaya kolektif itu akhirnya apa? Salah satu jalan untuk memelihara kolektivitas itu kan memelihara harmoni. Nah, ketika terjadi saling memberi, kemudian menerimanya dengan positive thinking, kemudian kalau kita punya kesempatan akan membalas pemberian, itu kan menciptakan suasana yang baik sebetulnya. Tapi selalu sebuah tindakan itu kan bermata dua, kebaikan itu juga bisa mengandung keburukan, yaitu ketika pemberian itu dimaksudkan sebagai investasi, katakanlah gampangnya aja, misalnya mahasiswa rajin memberi upeti kepada pengajarnya, dia mungkin berharap kerjaan saya jangan terlalu dicoret-coret lah gitu. Nah, itu kan investasi seperti itu. Walaupun kita tahu banyak mahasiswa yang berelasi dengan pengajarnya tidak seperti itu. Betul. Nah, cuman ya itu tadi, karena ada kemungkinan di antara pemberian itu selain perhatian, rasa terima kasih dan sebagainya, juga ada unsur investasi. Nah, di situ yang harus hati-hati. Kan kita tuh nebak-nebak ya Mas, kita nggak tahu gitu, misal mau ngasih sesuatu gitu ya, ini orang suka apa enggak gitu ya, terus bisa dia kalau dikasih tersinggung apa enggak, itu kan kita sebenarnya kayak menebak-nebak ya. Gimana, ada ini nggak ya Mas, misalnya orang yang memang berbeda budaya gitu dengan kita, gimana? Ya, kalau saya jangan yang terlalu privat barangnya. Ya. Yang menunjukkan kita tahu kesenangan dia karena kita sangat memperhatikan dia. Nah, ini misalnya tadi memberi hampers dalam bentuk baju misalnya. Baju ini kan saya nggak bisa nebak ukurannya Mas Maksi. Nah, kalau saya sampai bisa menebak dengan akurat warnanya, ukurannya, kemudian mungkin ornamennya yang disenangi Mas Maksi, ini berarti habis memperhatikan saya banget. Nah, ini kan jadi tanya. Iya. Lebih baik yang publik saja. Oh, ini senang memotret. Ya udah kasih kartu pos dari berbagai macam negara yang ada gambar-gambar fotografinya. Ya, umum kan itu. Hal yang umum. Iya. Jangan terlalu yang privat. Nah, nanti takut. Kok tahu gitu. Iya, itu benar sih. Kalau dilihat juga Mas, budaya masih tentang budaya berbagi ya. Saya membandingkan dengan ini sih, dengan yang terjadi di luar. Contoh kasus misalnya di Indonesia itu kan banyak platform crowdfunding gitu ya, kayak misalnya
kita bisa gitu. Ya. Kalau kayaknya di luar negeri itu nggak ada. Ada pun mungkin kalau modelnya kayak Kickstarter gitu. Tapi jatuhnya beli barang dulu gitu. Barangnya udah dijanjiin gitu. Bukan kebaikan gitu kan. Ini ada orang punya masalah, kita donasi rame-rame yuk gitu. Itu kayaknya di Indonesia. Orang Indonesia saling perhatian itu sebetulnya. Iya. Nah, cuman ya itu di balik itu apa namanya? Satu, kalau pendekatannya marketing rasanya kalau kita lihat apa namanya? Cara mereka memberitahukan, cara menginformasikan atau menggugah orang supaya peduli tadi di platform itu kadang-kadang pakai pendekatan yang seperti pendekatan marketing atau pendekatan yang mendramatisir dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kok nggak pas ya. Nah, itu permasalahan berikutnya lagi kan, Mas. Kayak boleh nggak ya kita promoin yang masalah kayak kebaikan dan segala macam? Karena orang Indonesia ada lagi kayak kasih tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu gitu kan. Mestinya seperti itu. Nah, mestinya seperti itu. Ini kasih tangan kanan, foto upload. Biar semua tahu. Itu pernah dibahas di kelas kami di etika komunikasi. Waktu Gunung Semeru meletus itu kan banyak organisasi massa, organisasi politik yang datang ke tempat bencana. Kemudian yaitu secara dramatis difoto di belakang tenda-tenda pengungsian, kemudian ada statement ucapan terima kasih banget. Nah itu apa perlu sampai seperti itu? Nah mungkin memang di satu sisi bisa mengajak orang lain untuk turut peduli, tapi di satu sisi ketika kita terlalu memarketingkan kesedihan, itu rasanya bukan akhirnya menggugah kepedulian, tapi mengeksploitasi kepedulian. Nah ini kan jadi beda maknanya. Tujuannya pasti ini sih, mungkin berasa lah ya. Karena ada yang kayak, memberikan bingkisan misalnya ke panti asuhan atau apa gitu kan. Terus yang publikasinya yang benar-benar kayak mendramatisir dan segala macam itu, tapi kayaknya berasa sih ya, mana yang benar-benar dikasih itu tulus, mana yang apa namanya ada bumbu-bumbu marketing nih di dalamnya, kayaknya sih rada berasa sih harusnya ya. Ya. Karena itu jadi dilema sih, mana yang akhirnya harus diposting, mana yang enggak, sampai mana batasnya, itu semuanya tadi polisemi bisa diartikan macam-macam oleh banyak orang gitu. Betul. Nah, itu yang harus hati-hati sih berarti Mas ya. Harus hati-hati, itu kata kuncinya. Mungkin ya itu tadi, ketika kita memposting pemberian orang yang memberi ini kan juga mempunyai jejaring dan mungkin dia tidak memberi kepada semua jejaringnya. Hanya kebetulan kepada saya misalnya atau kepada teman yang lain, tapi tidak seluruhnya. Kalau dia punya 10, hanya 2 yang dikasih. Nah, kira-kira yang 8 apa reaksinya ketika kita memposting? Nah, itu perlu berhati-hati. Dan sekarang kalau ngasih hampers tuh harusnya kita udah satu paket dengan konsekuensi siap-siap akan diposting sih. Karena kalau misalnya kita nggak mau ngasih tahu, misalnya kan kita cuma kasih kan, tapi sebenarnya kita nggak mau dia kasih tahu ke siapa-siapa gitu. Kita kasih dia gitu kan. Kan nggak mungkin nanti kita, gue kirim hampers tapi jangan posting ya. Ini kayaknya gue cuma kirim ke lu doang gitu. Kayak lucu banget jadinya. Ya, ini budaya yang membuat kikuk, budaya yang sebetulnya belum final ini artinya. Jadi apa namanya? Di satu sisi masih in the making, tapi sudah marak gitu. Begitu banyak orang yang melakukannya. Iya. Dan menyikapinya juga orang kikuk gitu kan. Ini gue harus seneng atau harus gimana gitu kan. Ini aku harus posting apa enggak gitu kan. Kalau tidak saya posting nanti jangan-jangan saya dibilang tidak berterima kasih gitu. Iya. Kalau saya posting nanti merepotkan Anda. Nah itu. Iya. Itulah yang kita hadapi sekarang teman-teman ya. Kalau zaman dulu mah aman ya, kirim-kirim hampers santai aja kan, nggak difoto, nggak di ini, paling kan cuman SMS, makasih ya udah diterima gitu kan.
Iya. Oke, tidak terasa perbincangannya dari ngomong hampers jadi kemana-mana ya teman-teman. Jadi menarik. Ini tentu sangat dekat dengan apa yang kita rasakan dan kita alami sehari-hari. Kalau teman-teman punya cerita menarik atau unik tentang dunia kirim-mengirim hampers ini, boleh di komen, boleh di share. Nanti kita boleh sharing dengan kita juga, bahas-bahas cerita-cerita bareng dengan kita. Karena ini sebenarnya bentuk komunikasi gitu. Dan Betul, cara komunikasi. Dan di era diamplifikasi. digital ini betul-betul Betul. expose-nya dengan menggunakan media sosial, dengan Betul. berbagai macam platform tadi. Betul. Sekarang itu hampers itu bukan lagi jadi hanya milik saya dan Anda gitu ya. Jadi cuma buat kita doang. Tapi hampers itu saya, Anda, dan netizen semua, follower-follower kita gitu. Termasuk kan, ih hampersnya jelek amat ya, cuman gitu doang. Itu kan nanti bisa gitu juga tuh komen netizen. Harus siap dengan itu sekarang teman-teman, karena hampers itu konten sekarang berarti. Nah itu, hampers itu konten. Hampers konten, bukan sekedar hadiah gitu. Kuenya rasanya kan biasa aja, tapi like yang banyak tuh lebih manis kayaknya daripada kue. Itu kata kuncinya, cocok sekali sebagai penutup itu. Dari Mas Irwan ada yang mau ditambahkan terakhir, Mas? Ya mungkin dari seluruh pembicaraan kita tidak mengkritik budaya hampers termasuk memajangnya di Instastory atau platform yang lain. Cuman yaitu tadi bagaimanapun tadi hampers adalah konten. Nah, konten itu mempunyai makna yang bermacam-macam. Jadi kita ketika memaknainya positif bisa juga dimaknai secara negatif. Demikian juga terhadap postingan kita. Itu bisa artinya kita berterima kasih pada yang memberi hampers kepada kita, tapi bisa juga orang lain menjadi tersudut. Nah, ini harus hati-hati di situ. Benar. Coba teman-teman bertanya lagi, yang penting hampersnya apa kontennya. Gitu. Karena banyak kan ini pasti teman-teman yang terima hampers banyak kan sebenarnya udah difoto-fotoin, upload jadi konten, hampersnya dikasih orang biasanya kan. Oh, ditukar. Kue semua 10 kan, putri salju 10 gitu. Kan makannya juga susah kan. Udahlah bagi siapa yang datang ke rumah. Kasih. Nah, atau dijadikan hampers ke tempat yang lain. Iya bener. Bener-bener cuma jadi konten ini teman-teman. Ya. Ini fenomena menarik. Jadi fenomena pop culture ini sebetulnya. Pop culture banget. Jadi yang diambil dari muncul karena ya itu tadi dipajang di media sosial. Iya. Yang diambil bukan ininya, bukan barangnya, tapi apa ya, esensi barangnya di medsos saja gitu yang diambil. Betul. Barang otentiknya mah nggak peduli gitu. Yang penting fotonya bagus. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Jangan lupa juga dinantikan buku Digital Dilema ketiga dari Bapak Dr. Firman Kurniawan yang akan diterbitkan segera. Jangan lupa cek juga yang 1 sama 2. Kalau belum punya, bisa kontak Pak Firman di media sosialnya @firmankurniawan. Menarik sekali buku pertama dan kedua, ada banyak sekali insight yang bisa teman-teman ambil, yang kalau baca tuh responnya tuh iya juga ya gitu. Jadi mengajak kita untuk mikir kayak iya juga ya gitu. Ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan, yang mendengarkan lewat Spotify atau kanal podcast lainnya, dan juga yang menyaksikan lewat YouTube. Jangan lupa di share atau di subscribe juga. Boleh komen buat teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami, juga kami buka kesempatannya. Itu aja dari kami untuk episode ke-8 ini. Minggu depan kita masih take nggak ya? Harus minggu depan Lebaran nggak ya? Atau nanti kita lihat. Belum Lebaran. Belum ya? Sip. Belum. Aman. Nanti kita masih bisa take. Jadi belum libur Lebaran. Atau mungkin malam Lebaran. Iya. Kalau Lebarannya Senin, malam Lebaran. Oh, takbiran ya? Iya. Nanti kita lihat. Kita lihat ya, teman-teman. Mudik rencana ya, Mas? Enggak, saya di sini saja. Ya. Menjaga Jakarta. Kalau lihat antrean orang mudik, ngeri. Iya, ini kayaknya bakal ramai banget sih. Hati-hati buat teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua.
Ya. dan bergembira. Kalau misalnya kita tidak take, mungkin kita menyempatkan untuk sekarang menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin, selamat berhari raya Idul Fitri, Merayakan. berkumpul bersama keluarga. Betul, akhirnya setelah 2 tahun bisa berkumpul bersama keluarga. Tetap jaga protokol kesehatan, teman-teman. Yang mudik hati-hati di jalan, terus jaga kesehatan. Karena jangan sampai nanti setelah mudik malah gelombang-gelombang lagi muncul. Jangan sampai. Jangan. Oke teman-teman, sehat terus, hati-hati. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Salam.